Annyeonghaseyo 여러분. Pada video kali ini Makosem akan membahas EPS Topic Reading bab 34 serta wakjang yonsep serta ada trik-trik cepat untuk mengerjakan soal cerita. Next, 1번에서 3번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan mengisi pada bagian kosong. Nah, jika bagian kosong ada terletak di kalimat pertama seperti ini, biasanya kita cukup mengartikan di kalimat pertama ya, 여러분. Oke, mari kita bahas. 한국에서는 아기의 첫 번째 생일을 뭐뭐뭐뭐이라고 합니다. Oke, opsi 1 돌, opsi 2 백일, opsi 3 집들이, opsi 4 결혼 기념일. Nah, di sini sangat penting ya, 여러분. 아기의 첫 번째 생일. 생일 itu ultah, 첫 번째 pertama, 아기의 bayi. Jadi 한국에서는 di Korea 아기의 첫 번째 생일은 ulang tahun pertamanya bayi 뭐뭐뭐뭐이라고 합니다. 이라고 합니다 disebut apa ya, 여러분? Teman-teman pastinya udah tahu ya. Disebut apa ya, 여러분? Ultah pertamanya bayi 돌입니다. Nih, 돌, ultah pertama. Jadi tadi ada di kata kunci 아기의 첫 번째 생일. Ultah pertamanya bayi. Opsi 2 백일, 100 hari kelahiran. Opsi 3 집들이, syukuran rumah baru. Opsi 4 결혼 기념일, hari ulang tahun pernikahan. Nih. Jadi seperti itu. Ketika teman-teman ujian, kalimat kedua di sini tidak perlu dibaca ya, karena cukup di kalimat pertama saja. 한국에서는 di Korea 아기의 첫 번째 생일을 ultah pertamanya bayi 돌이라고 합니다. Dinamakan atau disebut 돌. 알겠어요? 네. Mari kita pelajari kosakata yang ada di kalimat kedua, tetapi jika ujian sekali lagi cukup berhenti di sini. 이를 기념하기 위해, 기위해 itu untuk, 기념하다 memperingati, 이를 ini, untuk memperingati ini atau untuk merayakan ini. Ingat ya, 기위해 itu rumus untuk. 가족과 친척들이, berhenti di sini karena ada partikel subjek i. 가족, keluarga, kwa, dan 친척들, 친척 itu kerabat, 친척들 para kerabat. Del menunjukkan arti jamak ya, banyak. Jadi 친척들 para kerabat moyo, berkumpul lalu. Moyo dari kata moida. Jadi kalau rumus a o he itu di sini kayak ada koma. Jadi moyo, berkumpul lalu. 같이 밥을 먹고, makan nasi bersama. Go, kemudian 축하를 해줍니다. Memberikan selamat atau mengucapkan selamat. Jadi cara mengartikannya berhenti di penghubung antar kalimat ya, 여러분. Ada 기위에 untuk, ada i partikel subjek, moyo, kemudian go. 이를 기념하기 위해 untuk memperingati ini. 가족과 친척들이, berhenti di i, keluarga dan para kerabat, moyo, berkumpul lalu. Ini dari kata moida. I ketemu o jadinya yo. moyo, berkumpul lalu. 같이 밥을 먹고, makan nasi bersama, kemudian 축하를 해줍니다. mengucapkan selamat. 오케이, 끝났어요. 지금 2번입니다. Ka bertanya, 진영씨 소식 들었어요? 소식 artinya kabar atau berita. 들 dari kata 듣다, mendengar. 진영씨 소식 들었어요? Apakah kamu sudah mendengar kabarnya 진영? 진영 씨가, saudara 진영, 다음 달에, pada bulan depan, 결혼해요, menikah. 네, ya, 저도, saya juga, 어제, kemarin, 뭐뭐뭐뭐을 받았어요. 받았어요, telah menerima. Nah, kata kunci di sini, di kata apa ya, 여러분? Coba perhatikan di ujung belakang yang saya garis bawahi ada 결혼해요, menikah. Oke, jadi begitu ya, menikah hubungannya dengan pernikahan ya, 여러분. Jadi begitu. Jadi bagaimana tadi? 진영 씨 소식 들었어요? Apakah kamu telah mendengar kabarnya saudara 진영? 진영 씨가, saudara 진영, 다음 달에, pada bulan depan 결혼해요, akan menikah.
Oh ne itu berarti dia udah dengar ya. 저도 saya juga 어제 kemarin 뭐뭐뭐뭐을 받았어요. telah menerima apa ya 여러분 kira-kira? 선물, 피로연, 청첩장 atau 축의금. 네, 정답은 3번입니다. 청첩장, surat undangan pernikahan. Jadi undangan pernikahan itu namanya 청첩장. Seperti itu ya. Kenapa kok ini nyambung? Kok undangan pernikahan kok nyambung, Sam? Karena Jinyong bulan depan akan nikah. Oh iya, saya juga kemarin udah dapet undangannya. Cara mengartikannya seperti itu ya, Robun. Oke. Jika pas ujian itu kalimat terakhir itu juga tidak perlu dibaca lagi ya, Robun. Cukup berhenti sampai di sini. Cukup berhenti di batas soyo. Opsi 1 선물 hadiah, opsi 2 피로연 resepsi, opsi 4 축의금 uang sukacita. Uang sukacita itu uang yang kita kasih untuk memberikan ucapan selamat, misalnya ada yang ulang tahun, ada yang menikah, terus kita ngamplop, itu namanya 축의금, uang sumbangan sukacita. Oke, mari kita pelajari secara keseluruhan biar teman-teman pintar mengartikan kalimat ya. 진영식 소식 들었어요? Apakah Anda telah mendengar kabarnya Mbak Jinyong? 진영 씨가 다음 달에 결혼해요. Saudara Jinyong dalam 달에 bulan depan 결혼해요. menikah. 네, 저도 어제. Oh ya, 저도. saya juga 어제 kemarin 청첩장을 받았어요. telah mendapatkan undangannya. 남자친구를 사귄 지 얼마 안 되는데. Dari sini ya berhentinya ada koma nanti. 얼마 안 됐 itu artinya belum lama. 사귄지, 사귀다 itu berteman, bergaul, menjalin hubungan itu 사귀다. 남자친구, teman laki-laki alias boyfriend gitu ya. Jadi 남자친구를 사귄지 얼마 안 되는데 dia itu belum lama loh berteman atau bergaul atau menjalin hubungan dengan cowoknya. Nanti tetapi 벌써 artinya sudah. 벌써 결혼을 한다니. Karena jadi andani karena sudah akan menikah 깜짝 놀랐어요. Saya kaget, saya terkejut. Jadi 깜짝 놀랐다. kaget, terkejut. Nih, jadi ini lagi menggibah ini ya, lagi menggibah Mbak Jinyong di sini. Loh, dia itu belum lama loh berhubungan dengan teman cowoknya. Sudah mau nikah. Saya kaget nih. 3번. 네, ada bagian garis kosong di kalimat terakhir. Maka kita cukup membaca di situ ya, Robun. Dari bagian kalimat terakhir ya. Oke, mari kita bahas. 결혼식이 끝난 후에, 니은 후에 itu rumus setelah. Setelah kena selesainya 결혼식, upacara pernikahan, 신랑 부모님과 친척들에게 인사를 드리는데, berhenti di nende ya. 드리다 itu memberikan insa salam, eke kepada, 친척들, 들 itu para, 친척 kerabat, kwa dan bumonim, orang tua 신랑, pengantin pria. Saya ulang ya. 결혼식이 끝난 후에, setelah selesainya upacara pernikahan, 신랑 부모님과 친척들에게 인사를 드리는데, memberikan salam kepada kerabat dan ortunya pengantin pria. 이것을, hal ini, 뭐뭐뭐뭐이라고 합니다. 이라고 합니다 dinamakan atau disebut. Nah, teman-teman kan sudah mempelajari materi budaya tentang 결혼식 ya, upacara pernikahan. Nah, setelah 결혼식, upacara pernikahannya itu selesai, itu ada adat istiadat Korea yang masih tradisional dan masih tersisa sampai saat ini. Namanya apa ya, Robung? Salam untuk keluarga dan ortu mempelai pria. Pepek입니다. Jadi pepek itu apa? Pepek itu ya salam yang diberikan kepada keluarga dan ortunya mempelai pria. Ini dilakukan setelah kayak upacara pernikahan itu kayak ijab kabulnya selesai kok dalam bahasa kita mah gitu ya. Udah selesai terus rangkaian setelah itu tuh pepek. Bukan beda hari, bukan beda tempat ya saat itu. Cuma rangkaiannya seperti itu. Habis upacara pernikahan selesai terus ada ini ya Robun, pepek. Nah, pepek itu ritualnya gimana? Jadi ortunya si pengantin pria itu
melemparkan buah teju dan buah pam kepada pengantin wanita, kan seperti itu. Itu ritualnya seperti itu, fungsinya untuk memberikan salam kepada keluarga dan ortunya pengantin pria. Sama kayak di negara kita juga, setelah ijab kabul selesai atau pokoknya setelah selesai dari si penghulu, itu kan intinya upacara pernikahan udah selesai ya. Terus nanti kan ada bermacam-macam ritual atau adat istiadat, misalnya ada pecah telur dan macam-macam itu, gitu ya. Kalau opsi 1, ham itu secara umum artinya kotak, tapi jika dalam acara pernikahan ini kotak seserahan. Matson itu perjodohan. Sanggyone itu pertemuan kedua keluarga mempelai sebelum diadakannya upacara pernikahan Yorobun. Jadi kayak perkenalan dari keluarga kedua mempelai. Itu namanya Sanggyone. 알겠어요, 여러분? Oke, jadi caranya cukup dibaca di kalimat terakhir. Nih, mari kita pelajari secara keseluruhan, tetapi sekali lagi jika pas ujian seperti itu cara praktisnya. 한국의 결혼은 pernikahan di Korea 전통 혼례와 서양식 결혼식 있습니다. 있습니다 itu ada, 전통 혼례 pernikahan 전통 tradisional, wa dan 서양식 결혼식. 결혼식 upacara pernikahan, 서양식 itu gaya barat. Jadi mengartikan dari pernikahan di Korea ada upacara pernikahan tradisional dan upacara pernikahan gaya barat. 요즘에는 akhir-akhir ini berhenti karena da는 보통 biasanya 웨딩 드레스 입고 서양식 결혼식을 많이 하지만 berhenti di sini ya, sebelum jiman dulu. 결혼식을 많이 하다 banyak yang melakukan upacara pernikahan 서양식 gaya barat go dengan ip memakai wedding dress. Jiman, tetapi 전통 혼례의 풍습도, 풍습 itu kebiasaan atau tradisi. 혼례 upacara pernikahan 전통 tradisional itu juga 아직 남아 있습니다. Masih tersisa. Nama itu tersisa. 결혼식이 끝난 후에는 setelah selesainya upacara pernikahan 신랑 부모님과 친척들에게 인사를 드리는데 memberikan salam kepada para kerabat dan ortunya pengantin pria. 이것을 ini bebek이라고 합니다. Disebut bebek. Begitu ya 여러분. Jadi bebek itu apa? Ya ini tadi, salam yang diberikan kepada keluarga dan ortunya pengantin pria setelah selesainya upacara pernikahan. Ritualnya gimana? Itu tadi, ortunya pengantin pria melemparkan buah teju kepada pengantin perempuan. Nih. Oke. Semoga ini bisa memberikan tambahan pengetahuan mengenai materi budaya pada teman-teman ya. Dalam pernikahan Korea ada pernikahan tradisional dan pernikahan gaya barat. Akhir-akhir ini banyak yang melakukan pernikahan gaya barat dengan memakai wedding dress. Tetapi tradisi pernikahan yang tradisional juga masih tersisa. Nah, itu apa? Itu adalah memberikan salam kepada keluarga pengantin dan ortunya pengantin pria setelah selesainya upacara pernikahan. Nah, ini itu disebut bebek. Jadi bebek adalah ini tadi loh ya Robun, tradisi tradisional dalam pernikahan yang masih tersisa. Masih ada, itu bebek. Kan orang Korea udah gaya modern ya, udah gaya barat nikahnya, udah pakai wedding dress, nggak pakai hanbok lagi. Tapi pas bebek nanti, ini akan ganti baju pakai hanbok ya Robun. Gitu, disesuaikan karena bebek itu tradisi yang tradisional, maka pas bebek juga si pengantinnya akan pakai hanbok. 4번 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah almazan 것, hal yang tepat, 말로 sebagai kata, 들어갈 yang akan masuk, 빈칸에 pada bagian kosong. Nih, 여러분, jika bagian kosongnya ada di kalimat pertama, ini biasanya cukup di kalimat pertama saja, 여러분. Kalimat pertama,
새로운 집에 이사를 가면 jika 이사를 가다 pergi pindah rumah, 집에 ke rumah, 새로운 yang baru, 가족이나 친구를 초대해서 초대할 때도 mengundang, 친구 teman, ina atau 가족 keluarga, so lalu 뭐뭐뭐뭐를 합니다, mengadakan titik-titik. Nah, kata kuncinya sebenarnya cuma ada di sini ya, 여러분. 새로운 집, rumah yang baru. Maka karena ada rumah yang baru, mengadakan apa ya, 여러분? 네, 2번입니다. 집들이, syukuran rumah baru. Kan seperti itu. Kemudian, kan teman-teman udah tahu nih, oh, rumah baru nih. Ketika rumah baru mengadakan apa? Syukuran rumah baru. Anda tidak perlu mengartikan opsi 1, 3, dan 4 tuh nggak apa-apa ya, Robun. Kalau pas ujian ya, yang penting udah tahu yang mau dijawab itu dicari kan 집들이 kan gitu. Tinggal dicari 집들이 itu jatuh di opsi keberapa. Caranya seperti itu ya, Robun. Oh, syukuran rumah baru nih, langsung di mana nih letaknya? Kayak gitu. Tidak harus juga opsi 1, 3, 4 dihatikan, tapi langsung dilihat 집들이 di mana. Seperti itu ya. Oke, kita pelajari kosakatanya. Opsi 1, 돌잔치. janji itu pesta. 돌잔치, pesta ultah pertama. Dul kan ultah pertama ya, maka 돌잔치, pesta ultah pertama. 3번, 결혼식, upacara pernikahan. 4, 생일 party, party itu pesta, pesta ulang tahun. 5번, 세제 선물하는 것은 어떤 의미입니까? Dari sini mengartikannya, en itu partikel topik kalimat, 선물하는 것, menghadiahi, 세제, deterjen, 어떤 의미입니까? Artinya apa? Artinya bagaimana? 의미 itu arti. Nah, misalnya nggak tahu arti seje juga nggak apa-apa ya, Robun. Sebenarnya menghadiahi seje itu artinya bagaimana? Nggak tahu artinya juga nggak apa-apa. Menghadiahi seje itu gimana sih? Itu juga bisa sebenarnya ya. Jadi nggak gampang ngerjain soal itu kita nggak gampang putus asa deh. Banyak jalan untuk mengetahuinya gitu. Oke, caranya bagaimana? Yang ditanyakan tadi apa sih? seje. Oke, seje di mana? Caranya terus cari apa? seje, Robun. Kenapa kita nyari kata seje? Karena yang ditanyakan seje, kan gitu ya. seje di mana? 여기서는 세제는, gitu kan? deterjen. Jawabannya di mana? Tarik ke belakang. 빨리 부자가 되라는 의미가 있다. 의미가 있다 itu kan ada arti gitu. Jawabannya berarti di mana? 빨리 부자가 되라는. Jatuh di opsi keberapa? 빨리 부자가 되기를 바랍니다. Kan begitu ya, 여러분 ya? 네, 3번입니다. Jadi bisa menggunakan ilmu cocok logi, 여러분. Oke, mari kita lihat artinya bagaimana, 여러분. 세제는 deterjen, 의미가 있습니다. Ada arti ranen bahwa gadwede itu menjadi buja, orang kaya. Pali itu cepat. Jadi deterjen itu ada arti bahwa akan cepat menjadi orang kaya. Jadi deterjen itu mempunyai arti bahwa akan cepat gadwede itu menjadi buja, orang kaya. Itu sama juga dengan di sini. 빨리 부자가 되기를 바랍니다. 기를 바랍니다 itu rumus yang artinya berharap. Berharap, gadweda itu artinya menjadi, buja itu orang kaya, 빨리 itu cepat. Jadi berharap supaya menjadi cepat kaya. Intinya begitu ya, 여러분. 알겠어요? Iya, caranya gitu. Oh, yang ditanyakan deterjen nih. Saya cari deterjen di mana? Oh, nih rumah baru nih, 새로운 집. Oh, berarti 집들이. 알겠어요. Nih, seperti itu ya, 여러분. Oke, mari kita pelajari kosakatanya. Tapi cara cepatnya seperti itu tadi ya. 새로운 집에 이사를 가면, jika pergi pindah rumah ke rumah yang baru, 가족이나 친구를 초대해서, mengundang keluarga atau teman, 해서 lalu 집들이를 합니다. mengadakan 집들이. 초대를 받아서 갈 때는, ketika kita mendapatkan undangan, atau lalu 갈 때, pergi ke sana, 선물을 사가는데, kita perginya dengan membelikan hadiah.
보통 biasanya 유지나 세제를 많이 선물합니다. Lalu kebanyakan atau seringnya orang-orang itu menghadiahi deterjen atau tisu. 유지는 tisu, iri 잘 되라는 의미가 있고. Berhenti di sini. Jadi tisu itu ada arti bahwa pekerjaannya akan menjadi lancar. Atau bisa juga rezekinya lancar. Lalu 세제는 deterjen, 빨리 부자가 되라는 의미가 있습니다. Ada arti bahwa menjadi cepat kaya. 요즘은 akhir-akhir ini 부부가 함께 쓸 수 있는 커피잔이나 화분 같은 것을 선물하기도 합니다. Akhir-akhir ini 기도합니다. sering juga 선물하다 menghadiahi 것, hadiah, 같은 yang seperti 화분, vas bunga, ina atau kopi cangkir kopi, 는 yang real su ita bisa serta dipakai hamke bersama-sama oleh bubu pasangan pengantin. Jadi gitu ya. Akhir-akhir ini sering juga. Jadi gitu ada itu kalau melekat di kata kerja artinya sering juga. Akhir-akhir ini sering juga menghadiahi hadiah yang seperti vas bunga ataupun cangkir kopi yang bisa dipakai bersama-sama oleh si pasangan tadi. Seperti itu ya Robot. Next, untuk wakjang 연습 1번, 기억이 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. Pilihlah hal yang tepat yang akan mengisi pada bagian giok. Ya, 그리고 artinya dan atau lalu. Jadi dan itu menggabungkan dua hal yang setara, lalu menggabungkan dua hal yang berurutan. 그러나, akan tetapi, ini menggabungkan dua hal yang berkebalikan atau berlawanan. 그래서, maka, jadi, oleh karena itu. Ini menyebabkan sebab akibat. 그러면, kalau begitu. Oke. Nah, mari kita lihat. Bagaimana gioknya di paling belakang, Sam? Oke. Jadi gimana ya, Robot? Sebenarnya ini bisa juga langsung diambil dari satu kalimat di depannya. Atau di sini bisa nih. 집들이 선물로는 sebagai hadiah syukuran rumah, 세제나 두루마리 유지가 좋습니다. 세제 dari deterjen, na atau 두루마리 유지 tisu gulung 좋습니다. Bagus. Jadi sebagai hadiah syukuran rumah itu bagusnya deterjen atau tisu gulung. 이유는 alasannya itu 세제 거품처럼 좋은 일이 많이 생기고 muncul banyak hal yang bagus seperti busa atau buih pada seje deterjen, dan 두루마리 유지처럼 일이 잘 풀리라는 의미가 있기 때문입니다. dikarenakan ita ada imi arti 잘 풀리다 terselesaikan dengan baik, masalah, corom seperti yuji, tisu, turumari, gulung. Jadi kan kalau deterjen itu ya, ketika kita mencuci itu kan kopum buihnya itu kan banyak ya. Itu menggambarkan bahwa nanti di rumah yang baru itu akan muncul banyak hal yang bagus, kayak rezeki yang banyak gitu. Kemudian kalau turumari yuji, tisu gulung ini menggambarkan bahwa jika ada masalah, itu masalahnya akan jalpulida, akan mudah terselesaikan. Kan kalau tisu gulung itu pas kita ambil tuh kan lancar gitu ya. Nih, seperti itu. 뭐뭐뭐뭐 한국 사람들은 orang-orang Korea 집들이에 초대받으면 jika mendapatkan undangan ke 집들이 acara syukuran rumah baru 세제나 유지를 사가지고 갑니다. Mereka akan pergi ke syukuran rumah baru tadi 가지고 dengan membawa tisu untuk dibawa. Jadi 사가지고 갑니다 itu membeli lalu 사가지고 가다 dibawa pergi. Dibawa pergi kemana? Ya ke acara syukuran rumah baru tadi. Jadi intinya pergi ke sananya tuh dengan membawa hadiah ini tadi seje atau yuji. Maka jawabannya yang mana? Intinya bagaimana tadi? Untuk syukuran rumah baru itu hadiahnya deterjen dan tisu. Alasannya deterjen menggambarkan banyaknya hal yang baik di rumah itu
Tisu gulung menggambarkan jika ada masalah itu akan terselesaikan dengan baik. Maka gitu ya. Maka orang-orang Korea itu jika mendapat undangan di acara syukuran rumah baru, mereka akan pergi ke acara syukuran rumah tadi dengan membelikan atau dengan membawakan deterjen atau tisu. Sebab akibat kan ya Gereso itu. Sebabnya itu bahwa deterjen dan tisu itu punya arti yang bagus, maka orang-orang Korea jika mendapatkan undangan di acara syukuran rumah baru, mereka akan pergi ke sana dengan membawakan ini tadi, deterjen atau tisu. 오케이. 2번. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah 같은 것, hal yang sama, qua dengan neong isi 이 글에, tulisan ini. Kita cari yang sama ya, 같은 것. Opsi 1. Caranya langsung ke opsi ya. 결혼을 축하하는 의미로 세제 선물합니다. 선물합니다, menghadiahi seje deterjen itu ada arti bahwa memberikan selamat atas pernikahan. Salah ya, tadi deterjen udah kita bahas. 2번, 이사를 하면 jika pindah rumah, 친구를 초대해 mengundang teman lalu 집들이를 합니다. Mengadakan syukuran rumah baru. 맞아요, betul ya? Tadi bahwa jika pindah rumah itu orang-orang Korea akan mengundang temannya lalu akan mengadakan syukuran rumah baru. Dapatnya di mana? 여기에서 한국 사람들은 orang-orang Korea 결혼을 하거나 menikah, kona itu atau 이사한 후 setelah pindah rumah. Jadi orang-orang Korea setelah menikah atau pindah rumah 새 집으로 친구나 친척 등을 초대해 mengundang kerabat atau teman ke rumah yang baru tadi, sejib rumah baru. Lalu 잔치를 하는데 mengadakan janji pesta. 이것을 hal ini 집들이라고 합니다. Dinamakan 집들이. Berarti benar kan? Ini ada kata 이사한후 setelah pindah rumah sama juga dengan 이사를 하면 jika pindah rumah. 친구나 친척들 초대해. 네. 초대해 mengundang 친구. Kemudian mengadakan 집들이. 네, 정답은 2번입니다. kita cek opsi 3. 한국 사람들은 orang-orang Korea 친구나 친척과 함께 잔치를 자주 합니다. 자주 합니다. sering mengadakan janji pesta. 함께 bersama. 과 dengan 친척 kerabat. na atau 친구 teman. 아니에요. Di sini tidak disebutkan ya. Tadi udah kita bahas, di sini juga kita bahas. Tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa orang-orang Korea itu sering mengadakan pesta bersama dengan kerabat atau teman. Opsi 4. 친구 집을 방문할 때는 real 때 ketika 방문하다 mengunjungi 친구 집 rumahnya teman 반드시 harus 유지를 사가야 합니다. Kita harus pergi ke sana dengan membelikan tisu. Jadi intinya kita harus pergi ke sana dengan membawa tisu. 아니에요. Tidak ada keharusan ketika mengunjungi rumah teman kita harus membawa tisu. Membawa tisu di sini hubungannya dengan syukuran rumah baru ya, 집들이. Ketika ada pesta syukuran rumah baru, itu pun tidak keharusan juga, cuman itu lebih baik gitu ya. Lagi senikah caranya seperti itu. Oke, mari kita ulang lagi. 한국 사람들은 orang-orang Korea 결혼을 하거나 이사를 한 후 setelah menikah atau pindah rumah 새 집으로 친구나 친척 등을 초대해 mengundang kerabat atau teman ke rumah barunya tadi. Lalu janji를 하는데 mengadakan pesta. 이것을 hal ini 집들이라고 합니다. Dinamakan 집들이. 집들이 선물로는 sebagai hadiah syukuran rumah baru 세제나 두루마리 유지가 좋습니다. Alangkah baiknya jika deterjen atau tisu gulung. Keiunan alasannya itu
세제 거품처럼 좋은 일이 많이 생기고 두루마리 유지처럼 일이 잘 풀리라는 의미가 있기 때문입니다. Alasannya itu dikarenakan ada arti bahwa akan muncul banyak hal yang bagus seperti buih dalam deterjen, dan akan terselesaikan dengan baik masalah seperti tisu gulung. Tisu gulung itu kan lancar ya ketika kita ambil set gitu. 그래서 maka 한국 사람들은 orang-orang Korea 집들이에 초대를 받으면 jika mendapatkan undangan ke acara syukuran rumah baru, 세제나 유지를 사가지고 갑니다. Mereka akan pergi ke acara syukuran rumah tadi dengan membawakan deterjen atau tisu. Oke, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dalam mengartikan kalimat, menambah juga mengenai pengetahuan dalam budaya Korea, sehingga memperlancar teman-teman dalam mengerjakan soal. 여기까지 끝났습니다, 여러분. 감사합니다. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Annyeong!